Fiturni. Perkenalkan saya Iva Grafilia. Perkenalkan saya Jian Kasnaga. Kami dari kelas 10-2 kelompok 6. Di sini kami akan membuat video siarah mengenai pengkonstruksi penelitian sejarah. Sekolah Santa Lucia memiliki kepala sekolah yaitu suster. Suster tersebut memiliki kongregasi yaitu kongregasi KSFL. Jadi, suster-suster yang ada di Sekolah Santa Lucia ini memiliki kongregasi KSFL. Nah, lalu apa itu KSFL dan bagaimana sih sejarah dari KSFL itu? Yuk sama-sama menyimak penjelasan dari suster ini. Baik, selamat siang kita semua. Saya akan menceritakan tentang bagaimana bisa terbentuk menjadi suster-suster KSFL. Nah, suster KSFL itu berasal dari Belanda. Didirikan pada tahun 1847, masuk ke Indonesia tahun 1925. Dulu awal-awalnya itu di Sawalunto, Sumatera Utara, ya. Kemudian pusatnya dulu di sana. Kemudian pindah ke Desa Bani atau Pematang Siantar. Nah, kemudian suster-suster KSFL itu kepanjangannya Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia. Nah, Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia ini didirikan oleh Mother Lucia, pelindungnya Santa Lucia. Nah, sama-sama namanya ya, tapi beda, pendiri dan pelindungnya ya. Saat itu nggak ada halangannya ya, nggak ada halangannya bahwa dia ternyata banyak juga pengikutnya yang sudah terus kemudian tertarik untuk mengikuti atau masuk ke Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia yang pada saat itu masih di Belanda ya. Terus kemudian suster Kongregasi Santa Lucia ini memiliki karya, yaitu pendidikan, kesehatan, pastoral, dan juga asrama. Nah, dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang jumlah suster KSFL itu sudah sekitar, yang total itu ada 300 orang, dan kemudian junior itu ada sekitar 200 orang. Begitu jumlahnya. Terus kemudian calon-calonnya sampai saat ini masih cukup banyak ya. Jadinya untuk postulan dari jenjang-jenjang pendidikannya ya. Postulan, nopis pertama, nopis kedua, kemudian juga junior. Baru masuk ke tahap berikutnya yaitu paul kekal. Nah, jadi untuk postulan itu masa pendidikannya itu 1 tahun. Kemudian nopis pertama itu 1 tahun, nopis kedua itu 2 tahun, junior itu sampai 6 tahun. Setelah junior 6 tahun, nanti paul kekal. Paul kekal itu mentoknya sampai 9 tahun ya, baru bisa paul kekal. Nah, kemudian kita diutus di seluruh dunia. Nah, terus kemudian secara khusus sekarang ini karena sudah mandiri dari tahun 1995, makanya kita diutus hanya sekitar Indonesia saja. Nah, ada di Sumatera Utara, ada di Papua, ada di Timika, ada di Jakarta, dan rumah studi juga ada di Yogyakarta. Begitu tentang KSFL atau Suster Fransiskan Santa Lucia. Menjadi suster KSFL itu yang pertama tentunya harus beragama Katolik, sudah dibaptis selama 2 tahun ya. Nah, umurnya itu maksimal 30 tahun. Terus kemudian dia juga harus minimal tamatan SMA atau SMK ya. Terus kemudian ada surat rekomendasi dari orang tua dan juga dari pastor paroki, ada rekomendasinya. Terus kemudian setelah itu dia mau atau mengikuti pembinaan ya, mengikuti pembinaan suster yang saya sebutkan tadi, namanya aspiran, postulan, nopis, dan juga pertama kedua ya, baru junior. Nah, pada saat selesai pendidikan itu ada namanya kaul perdana. Nah, pada saat kaul perdana itu suster-suster itu mengucapkan janji.
Terus kemudian di situ itu dia berjanji untuk hidup sederhana, untuk hidup miskin, bertaat. Nah itu namanya kaul ya, berjanji di situ. Nah, tapi kalau untuk yang baru tamat itu di situ baru namanya kaul sementara. Tapi kalau sudah selama 6 tahun dia menghidupi kaul sementara itu atau masa junior itu, nanti ada namanya kaul kekal. Nah waktu kaul kekal juga dia akan menjanjikan atau mengucapkan kaul-kaul itu juga. Nah itu kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Para suster ini juga bekerja di seperti saya bekerja di sekolah. Saya juga mendapat gaji setiap bulannya. Tetapi gaji itu tidak untuk kepentingan pribadi saya, tetapi akhirnya nanti disetor ke kongregasi. Nah, kemudian untuk kebutuhan setiap hari itu sudah ada jatahnya untuk makan bersama. Jadinya tidak memegang uang ya, suster-suster itu tidak memegang uang. Gajinya langsung ada yang mengurus tentang gaji itu. Jadi nanti ada untuk kebutuhan sehari-hari ya diambil juga dari gaji itu berapanya untuk kehidupan sehari-hari selama 1 bulan. Nah setiap bulannya seperti itu. Jadi para suster tidak menggunakan gaji itu melulu untuk kepentingan pribadi. Begitu. Seandainya suster-suster ada yang sakit begitu, kan di susteran ini ada namanya pemimpin komunitas atau ibu komunitas dikatakan. Nah jadinya seandainya ada anggotanya yang sakit, kemudian dia akan memberitahukan, suster saya sakit, nah butuh dia berobatkan. Nanti suster pemimpin komunitas itu atau ibu komunitas itu yang akan mengantar untuk berobat. Nah jadinya yang akan membayar pengobatannya begitu. Nanti selama pengobatan itu atau berapa yang dikeluarkan itu juga harus dilaporkan ke pemimpin umum, namanya pemimpin kongregasi ya. Jadi yang dapat kami simpulkan bahwasanya kongregasi KSLL yang dibentuk oleh suster muda Rusia ini tidak menghasilkan halangan dari berbagai sudut pandang. Namun suster muda Rusia ini mendapatkan pengikut yang sangat banyak dan juga dapat disimpulkan untuk memasuki konfigurasi KSLL ini juga memiliki tahap-tahap yang harus dilalui.